على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kajian kita hari ini mempelajari firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah undang-undang yang diberikan khusus untuk manusia. Al-Quran ini adalah kitab undang-undang untuk orang Islam dan tidak boleh melenceng dari Al-Quran. Memahami Al-Quran berarti memahami tata cara hidup yang benar. Orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran, orang yang tidak mau memahami Al-Quran, boleh dikatakan seakan-akan, tanda kutip, orang itu ingin melakukan sesuatu yang tidak di dalam rel yang telah dibangun oleh Allah. Ulang lagi, saya ulang, ini penting. Al-Quran itu firman Allah, Quran full 30 juz, undang-undang tata cara hidup manusia muslim. Dan Allah menjamin barang siapa yang hidupnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan peraturan Allah yang telah begitu dirapikan oleh Allah untuk kemaslahatan dunia manusia dan kemaslahatan akhiratnya manusia nanti. Kalau kalian mau mengkaji, mau memahami, mau mempelajari dan mengamalkan, berarti hidup Anda full sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak mau mengkaji, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan, malah cuek dengan kajian Al-Quran, malah cuek seakan-akan Anda lebih paham daripada orang yang paham, Anda lebih kiai daripada yang kiai, membelakangi, tidak mau mengkaji firman-firman Allah, tata-tata cara hidup yang sengaja Allah buat untuk keselamatan dunia dan akhirat manusia. Nggak mau. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Jawabannya pasti jauh dari kehendak Allah, pasti melenceng dengan peraturan Allah, pasti Allah murka kalau dia sengaja tidak mempelajari peraturannya. Jangan kita pikir kajian Al-Quran seperti ceramah biasa. Kalau kata Upin Ipin, tak nak macam tu. Jangan kita menganggap memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membuka tafsir supaya jelas yang kita ngomong tidak melenceng jauh dengan kehendak Allah. Alah, ceramah. Siapa yang mengatakan ceramah? Kalau Anda mengatakan ini ceramah, Anda boleh mendengar, boleh tidak? Jawabannya, Islam kembalilah. Ayo Islam kembalilah. Masih berani membelakangi kajian Al-Quran. Mungkin kalau kajian Pancasila bolehlah. Kalau Al-Quran masih tak nak, kata Ananda Upin Ipin. Kalau masih belum demen dengan Al-Quran, Anda siapa sih sebenarnya? Kan begitu jadinya. Masih nggak mau belajar Al-Quran, bukan belajar baca, karena kita nggak paham. Coba kasih buku bahasa Indonesia peraturan jalan, kasih sama orang Amerika yang baru belum mengerti bahasa Indonesia, dia hanya pegangan aja, dia baca nggak paham. Begitulah kita baca Quran selama ini. Seperti kita, maaf ya, datang ke Cina, dikasih peraturan jalan di Cina, bahasa Cina, Anda nggak ngerti ngelihat, nyambung nggak nyambung. Begitulah orang baca Quran nggak memahami tafsirnya. Baca Quran Ramadan, khatam 2-3 kali, paham nggak? Memang berpahala, tapi peraturan hidup nggak jalan. Pahala membaca saja. Ini tolong dengar.
Ulang, ini ayat kita kaji hari ini tentang sejarah surat Al-Kahfi ayat 74 hari ini. Tapi kita ulang sedikit, kalau nggak ulang nggak nyambung. Nabi Musa sengaja mencari Nabi Khadir, bukan Khadir, bukan Nabi Khidir. Ketemu. Di mana ketemu? Lupa. Itu jawabannya. Di mana ketemu? Nah, jawabannya nggak usah nanya, Ustadz, lanjutkan saja. Kami siap menerima, kan begitu. Di mana ketemu? Di pertemuan dua laut. Ketemu. Ini singkatnya. Proposal pertama apa kata Nabi Musa? Nabi Khidir, tanpa mengurangi rasa hormat, aku mau ikut. Mau belajari apa yang telah Allah anugerahkan kepada Anda, wahai Khidir. Wahai Khadir, orang Indonesia Khidir, orang Arab Khadir, wahai Khadir. Kata Nabi Khidir, gak siap, kamu gak bisa ikut, gak mampu. Mampu! Enggak, kamu gak mampu, kata Nabi Musa. Dengan syarat, kalau mau ikut, tidak boleh bertanya. Apapun gak boleh bertanya. Apapun gak boleh komentar. Siap? Siap Khadir. Laksanakan, kan begitu. Itu tentara yang belum diangkat. Itu akan terjadi, siap laksanakan setelah tanggal 20 besok. Jawab semua jelas. Saya dipanggil Prabowo, saya nggak mau. Kalau saya dipanggil Prabowo, saya nggak mau. Karena sama nama saya Rosli. Ada aja sekarang macam-macam dalam YouTube itu. Pusing-pusing. Sudah. Siap ikut saya, siap ikut peraturan. Peraturannya apa? Gak boleh ngomong, gak boleh tanya, gak boleh protes. Siap. Kata siapa? Nabi Musa kepada Nabi Khadir. Kemarin jalanlah berdua. Ini berdua nih. Yang temannya Yusha udah pulang lah istilahnya. Pokoknya gak ada berita. Ngelihat perahu. Stop. Itu yang pertama kemarin nih. Kemarin yang udah lupa, saya tahu ini ada beberapa orang nggak ikut kemarin. Yang ikut juga udah lupa, kan begitu. Yang ikut juga udah lupa. Ketemu perahu, stop, angkot lah istilahnya. Naik ke perahu, numpang ya, kata siapa? Nabi Khadir, numpang. Musa naik berdua. Ada teman di sana. Pertama apa? Ngelihat. Langsung ngebolongin perahu orang, lagi jalan di tengah laut, dibolongin oleh Nabi Khadir. Nabi Musa, ini udah numpang punya orang, ngebolongin pula ini. Kalau masuk ayat mati kita semua. Nanya, hai Khadir, apa ini? Apa katanya? Apa ini? Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kamu bolongin perahu orang, sudah dikasih numpang jalan, bolongin pula, kan mati dan tenggelam. Musa dipegang di bahu Musa. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan tadi udah janji, kamu nggak mampu sabar kan? Komentar kan? Maaf, kan begitu bahasa Indonesianya. Oh ya, lupa. Maaf, sore. Kalau bahasa Iwan, sore apa pagi ini? Sore. Oke, Nabi Musa pun minta maaf. Oke, minta maaf. Apa kata Nabi Khadir? Oke. Kata Nabi Musa, la tu'akhidni, jangan marah-marah, bos. Udahlah salah tadi. Aku nggak ingat peraturan tadi.
Oke, sekarang jalan ya. Ini yang hari ini. Kesalahan Nabi Musa udah sekali ini. Minta maaf udah sekali. Kesalahan minta maaf. Yang hari ini. Fantalaqa ayat 74. Buka HP semuanya, tapi jangan lihat WA. Semua buka HP tapi sibuk dengan WA, jangan. Buka HP lihat Quran. Surat Al-Kahfi ayat 74. Yang gak ada HP beli. Fantalaqa, kedua-dua Nabi Musa, Nabi Khadir berangkat lagi. Setelah membolongin perahu, protes Nabi Musa nggak sabar, berangkat kata Nabi Khadir, udah saya bilang nggak sabar, nggak bisa ikut, kamu nggak bisa sabar, udah ngikut. Oh ya udahlah, jangan, udah maafin. Sekarang macam-macam, jalan lagi berdua. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Ketemu sekelompok lagi jalan berdua Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Ketemu kelompok anak-anak. Kalau bahasa kita anak SD, ghulaman itu belum wajib salat. Masih anak SD. Ngelihat lagi mereka di sini. Yal'ab, ada anak-anak lagi saling bermain. Ada satu orang ditangkap oleh Khadir, ditarik, langsung dipotong lehernya. Sadis nggak? Sadis. Anak kecil lagi main-main sama-sama teman. Nabi Khadir langsung langkah, ngambil satu orang, dipegang, potong leher, pisah badan, buang. Faqatalahu, langsung dibunuh. Qala, Nabi Musa nggak mau tinggal diam. Lupa yang tadi, nggak boleh nanya, lupa. Hai Khadir, aqatalta nafsan zakiyah, anak kecil tanpa bersalah, tidak membuat apa-apa, berani-beraninya, tega-teganya lo bunuh dan potong lehernya. Apa kamu lakukan? Kan begitu istilah orang Bintaro. Ini Bintaro nih, sektor 9. Istilahnya tega-teganya, astagfirullah. Kan begitu. Astagfirullahaladzim, kata Hilman. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau potong leher? Anak lagi main-main sesama anak-anak. Faqatalahu, Nabi Khidir ambil, potong lehernya. Nggak ada nggak ada salam, nggak ada nanya, nggak ada jawaban, nggak ada penjelasan. Tiba-tiba motong leher aja. Yang datang hari ini pun kita lupa tadi peraturan kan. Langsung nanya, ini apa-apanya ini? Kan begitu. Ini jawab dulu, jelas. Semangat jelas. Bagaimana reaksi? Bi ghairi nafsin. Dia memang pernah bunuh orang sehingga kamu kisas dia, enggak. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini kerjamu hai Khadir, ini bukan apa-apa. Sudah melanggar peraturan besar ini. Ini gawat ini. Melebihi melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 45. Melebihi itu. Peraturan sudah nggak boleh calon pula dirubahnya peraturan. Melebihi itu. Keribut kemarin yang itu. Enggak, ini lebih dari itu. Laqad ji'ta syai'an imra. Ini kakak benar. Enak aja. Qala, Nabi Khadir ikut Musa. Lihat, kok Hilman nggak terjemah ini? Kok saya dengar maka Hilman tadi, alhamdulillah aku nggak ada tugas hari ini katanya. Hilman dari tadi, alhamdulillah aku nggak dikasih tugas. Baca ayat 75. Diam dia sedang alhamdulillah senang aku dia. Kerja baca. Ayat 75 aja deh. Lupa saya, maaf. Khadir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Ulang. Khadir berkata,
bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersama? Musa, kan dari tadi gua ngomong pakai gua, orang Betawi kali ya. Dari tadi kesepakatan kita bersama, MOU kita bersama, kagak boleh nanya. Tadi udah nanya, ini udah kedua loh. Kok udah saya bilang kamu nggak bisa ikut saya, nggak mampu bersabar, tetap selalu berkomentar. Di sini dalam tafsir disebutkan kenapa? Alam aku laka lasma'a ala ma tara min af'ali mimma lam tuhit bi khubra. Apa yang saya lakukan, ilmu saya, kamu nggak sampai ke situ. Ilmu saya, hai Musa, kamu sebagai Musa nggak sampai ke ilmu saya. Maka berkomentar terus, karena ilmu kamu dangkal. Padahal Nabi loh. Makanya maaf ya, boleh saya katakan di sini poinnya apa? Walaupun Nabi Musa nabi, tetap fa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit pasti ada langit. Memang di Indonesia presiden hebat, orang nomor 1. B itu Indonesia enggak, Jakarta itu. Jadi presiden nggak bisa pakai mobil B sebenarnya. B itu Jakarta kan? Nggak boleh. Masa presiden Jakarta dia pakai A sampai Z dia tulisannya itu. Jadi mobil presiden A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z itu. Nomor 1. Tapi maaf, apa yang dilakukan oleh presiden tidak jamin itu benar. Kenapa? Rakyat berhak protes. Musa protes. Nabi Khidir katakan protes kamu nggak jalan. Ulang. Karena ilmu saya kamu tidak sampai ke situ. Ini tafsir ya. Sudah ayat yang berapa tadi? 75. Ayat 76. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Hai Khidir. Janji ya. In sa'altuka, kalau nanti lagi aku bertanya lagi, aku komentar lagi, aku mengatakan sesuatu yang terusik kembali kamu, ba'daha nanti, fala tusahibni, tinggalkan aku sendiri, pergi Khidir sendiri, pisah kita. Yang ngomong siapa? Musa. Kalau begitu, bos tidak boleh memphk-kan bawahan. Kalau bawahan tidak mampu, dia minta PHK. Ini dari sini pemahamannya. Khidir nggak pernah ngusir Nabi Musa. Musa bilang, in sa'altuka an syai'in ba'daha. Kalau nanti saya tanya lagi, saya komentar lagi apa yang lo kerjakan, fala tusahibni, tinggalkan saya di sini, pergi Anda. PHK-kan saya dari kebersamaan kita. Qad balaghta min ladunni 'udhra. Memang ilmumu hai Khidir sudah memuncak, aku tidak bisa memahaminya. Ini poinnya apa? Seorang yang bergaul, yang meminta dia untuk mengikuti kita, kita jangan ganas terus kita PHK-kan, jangan. Berikan dia cara sehingga dia sendiri yang meminta, saya nggak mampu mengikuti perusahaanmu itu, undang-undangmu itu. Maaf, tolong saya di PHK-kan. Ini yang benar. Di kita begitu di PHK-kan malah ngomel-ngomel, demonstrasi. Ini namanya bukan partai Nabi Musa. Kalau Nabi Musa memang, kalau sekali lagi aku tidak mampu memahami kejadian, aku tanya lagi melanggar, tolong saya di PHK. Fala tusahibni, tinggalkan saya
berangkat Anda sendirian. Qad balaghta min ladunni uzra. Ilmumu tidak kepegang oleh saya. Coba lihat adab Al-Quran. Makanya orang bos tidak boleh memphk-kan bawahan. Nggak ada peraturan begitu. Minta bawahan untuk melakukan, kalau nggak mampu undurkan diri, masuk yang lain. Ini peraturan Al-Quran begitu. Cuma karena selama ini kita tidak memahami, akhirnya saya jadi presiden, menteri yang sebelumnya pecat semuanya kecuali yang menjilat kuku telapak kaki saya. Yang cium sepatu saya ya angkat kembali. Yang tidak udah horek. Jadi bos orang besar lebih mengerjakan apa yang dia kendaki. Padahal tidak begitu. Anak buah itu merasakan mampu tidak, mampu tidak. Kalau tidak mampu dia minta izin, aku jangan. Makanya salah satu saya yang tahu diri, saya ini orang tidak mampu. Makanya saya kalau dipanggil Prabowo, saya nggak mau. Kenapa? Saya tahu diri. Kalau Hilman dipanggil Prabowo, nggak mau juga. Terus dipanggil siapa? Hilman, oke. Canda dikit. Jawab serentak supaya semangat sore. Jelas. Jelasnya kayaknya belum makan. Jelas. Lucu orang-orang cyber ya. Jawab enggak jelas. Nah, itu ada yang marah itu. Sudah. Ayat ke 77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa aqama fawajada fiha jidaran begini yuridu ayyanqadha fa aqama. Sudah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Maka keduanya berjalan. Siapa keduanya? Ngomonglah. Maka keduanya Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan. Ya, itu mantap. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Allah miskin sayang. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khadir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Ulang. Coba, ini harus paham. Saya nggak terjemah lagi, jadi saya tanya sama Pak satu orang nih. Berani bangun ke sini, ada hadiah. Saya kan sering bawa umrah ke Saudi. Setiap 2 bulan 3 kali saya pergi ke Saudi. Nanti ada hadiah. Tolong ngomong lagi bahasa Indonesia. Nanti dipraktek apa maksudnya oleh seseorang, nanti ada hadiah. Silakan. Maka keduanya Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Lalu kemudian keduanya Nabi Khadir dan Nabi Musa mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khadir menegakkan dinding itu. Lalu Musa berkata kepada Khadir, jikalau kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu. Ada yang berani tampil? Ini hadiah nggak ada tanggung. Tiket untuk umrah. Kasih 1 tiket sampai ke airport Soekarno-Hatta. Setelah itu sambung sendiri. Canda boleh kan? Orang ini kan capek ngantor kita ya.
Kalau nggak canda ini nggak bisa, capek ngantor lo. Saya orang kantor. Saya pulang dari sini bukan ke rumah. Itu tadi pagi saya sidang anak Arab, orang Arab, S2, S3. Saya pulang sini satu lagi, S2, S3. Saya sidang lagi Arab. Sampai maghrib, sampai setelah Maisya seluruh selesai. Ini otak saya tahu nggak, melihat rambut saya putih hari ini. Putih kan? Udah uban. Itu gara-gara kalian tuh. Jawab jelas. Musa pun berjalan saling memaafkan. Berapa kali surah kesalahan Musa? 2. Yang satu ngelobangin perahu. Yang kedua bunuh anak main sedang main. Kagak ada jawaban. Yang ketiga sekarang Nabi Musa dengan Nabi Khadir jalan. Sampailah ke sebuah perkampungan. Sampai ke sebuah perkampungan. Istat'ama ahlaha. Nabi Khadir dan Nabi Musa kelaparan. Sampai ke kampung itu lapar Nabi Musa. Minta sama penduduknya. Hai penduduk, kalau boleh tolong kami dijamuilah dengan ya nasi uduk apa? Uli. Kebul tinggi banget Bapak ini. Ini nggak boleh, ini nggak sanggup kita ikut ini. Lebih kheder daripada Khadir ini. Tolong kami dikasih makan, lapar. Nabi Musa dan Nabi Khadir ngomong kepada penduduk. Bagaimana respon penduduk permintaan makanan untuk dijamui? Fa'abau ayyudayyibuhuma. Sore mas, kalian berdua orang luar. Jangankan untuk kalian, untuk diri kami pun kagak ada. Maaf mas. Sore mas, nggak mau dijamui. Padahal Nabi Musa dan Khadir. Kalau kita datang Nabi Musa dan Khadir, mau nggak dijamui? Pakai apa? Jengkol. Mau makan jengkol. Tapi orang itu fa'abau. Abau apa? Kagak mau. Ayyudayyifuhuma, untuk menjauhi mereka berdua. Nambah lapar. Itu biasa dalam hidup ini. Contoh, mungkin bukan begitu. Ada orang kampung sudah lulus S1 bagian apa? Bagian umpamanya bagian teknik atau bagian apa? Datang ke cyber, ngelamar kerja perusahaan yang ada kerja itu. Kan biasa. Maaf mas, sudah cukup, kan begitu, nolak. Itu fa'abau ayyudayyifuhuma itu namanya. Ditolak permintaannya. Lamarannya ditolak. Di sana dulu lamarannya minta nasi, ini minta kerja, ditolak. Itu kan sama. Makanya ini kalau diaplikasi implementasi ke dalam kehidupan, ceritanya panjang. Cuma saya nggak mau panjang. Kenapa? Bapak kan lapar, ada yang belum makan nih. Walaupun setelah keluar di sini semua masing-masing jalan, saya nggak pernah diajak gitu. Saya udah maafkan dosa kalian, amin. Udah saya maafkan, betul saya bilang. Oh nanti ada ngajak mana? Diajak doang tapi ya sudah saya canda. Sudah. Tiba-tiba putus asa enggak? Nabi Khadir dengan Nabi Musa? Kagak. Fawajada Nabi Musa, Nabi Khadir fiha, ngelirik matanya ke sebuah tembok. Jidaran itu sebuah tembok. Ada tembok. Tembok di kampung itu ada sebuah tembok. Yuridu ayyang kata, hampir roboh tembok itu. Ada tembok di kampung tadi yang rakyat yang nggak mau kasih makanan kepada Nabi Khadir dan Nabi Musa. Di daerah kampung itu ada tembok yang mau roboh. Fa'aqamahu. Nabi Khadir langsung mendorong, tegakkan tembok itu jangan roboh. Diperbaiki sehingga lurus kembali tembok itu. Nabi Musa berkomentar, tuh Nabi Musa.
Qala, kata Nabi Musa, Khadir, ya, law jika latakhatta alaihi ajra. Kita minta makan sama mereka, nggak mau tadi dikasih, nggak mau dijamuin. Tembok udah dibangun, minta ongkos saja, ongkos bangun tembok. Dan dengan uang yang kita dapat dari ongkos ini, kita beli makanan. Ini pikirannya kan bagus. Pikiran Nabi Musa bagus nggak? Bagus, kita lapar mas. Kita minta bagi nasi percuma-cuma gak ada yang mau. Kita bekerja sama mereka, kita bangun rumah mereka, tembok yang roboh kita dirikan, kita minta ongkos. Ongkos tadi kita beli nasi, makan kita. Kan bagus saran Nabi Musa. Qala, langsung komentarnya Khadir, hada, tibalah saatnya firaqu baini wa bainika, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Baca, hampir enggak kebaca. Baca. Nabi Khadir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jam masih jam 12 ini. Saya nggak ada urusan. Kalau saya berhenti nanti jam 1 tiba-tiba naik ke kantor, sudah jam 5, salah sendiri. Ini jam berapa mas? Enggak berani. Ini Nabi Khadir juga. Yang benar jam berapa? 40. Kalau begitu, ini kalau kita sambung amma itu memang sampai asar. Nah, kita satu ini aja dulu, ini aja. Ulang Pak. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Khadir? Nabi Khadir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Tuh, begitu ditanya yang ketiga, ambillah ongkos meluruskan pagar orang, ongkos meluruskan menopang tembok yang mau roboh tadi. Ambil ongkosnya dan kita beli makan, karena mereka nggak mau kasih kita makan. Sangat bagus saran Nabi Musa. Jawabannya, saran bagus dibalas oleh Nabi Khadir. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Tibalah saatnya kita berpisah. Dari dulu saya bilang jangan bertanya, jangan komentar. Setiap saya lakukan komentar terus, satu kali minta maaf. Kemudian kita lakukan sepakat tidak lagi komentar, tidak lagi bertanya. Diam pun. Tiba-tiba kedua lagi-lagi ngomong, minta maaf lagi, udah dua. Yang ketiga masih gitu-gitu lagi. Hadza firaqu baini wa bainik. Titik perpisahan pun telah tiba antara saya dengan kamu. Musa, pulang. Demi Allah kamu ikut lagi. 3 kali berturut-turut MOU terus. Langgar lagi, langgar lagi, MOU lagi, langgar lagi, MOU. Yang ketiga tidak ada MOU keempat. Kesepakatan maaf keempat nggak ada. Keempat pisah kita. Hadza firaqu baini wa bainik. Sekarang tiba saatnya Musa dengan saya tidak boleh lagi ikut. Terus pertanyaan yang nggak boleh nanya itu kan harus ada penjelasan loh. Kata Nabi Khadir, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Kejadian 3 kali bermacam-macam yang kamu terus tidak sabar, terus bertanya, saya akan sampaikan kenapa saya melubangi perahu. Kan lahirnya kan membunuh orang, mati dalam lautan, gara-gara kita lubangi perahunya. Saya akan sampaikan kenapa. Kenapa anak-anak sedang bermain di dalam
kawan rame-ramenya. Saya datang, saya tangkap satu, saya potong lehernya, pisah badan dengan. Kenapa saya lakukan? Kamu juga berteriak, katanya kasar banget ini Khadir ini. Saya akan menjawab kenapa saya bunuh dia. Yang ketiga adalah roboh dinding yang mau roboh, saya akan perbaiki kembali dan tanpa biaya, sehingga kamu juga ikut memprotesnya, ikut beri saran untuk ngambil ongkos. Kenapa? Itu ketiga-tiganya akan saya rincikan sebab apa yang saya lakukan dan hikmah kenapa saya lakukan, sehingga kamu mengetahui benar ilmu kamu masih ilmu dasar, ilmu yang saya lakukan ilmu di atas segala-galanya. Penjelasannya nanti. Kapan? Ayat ke 79. Ayat 79. Bulan depan. Kalau saya jelaskan di sini tiga-tiganya sampai asar. Tapi kalau ikut jam itu insya Allah. Ikut jam dinding. Mas jangan lihat jam sana sini dinding ini. Masih jam 12:30 kurang. Kalau ngikut jam ini insya Allah. Angkat tangan, siap ikut jam ini atau siap ikut jam yang benar? Ada yang bilang, terserah Ustaz, mau ikut ini nggak apa-apa, kami pulang dulu katanya. Nah ini semuanya Nabi Musa semua ini. Jawabannya insya Allah karena waktu, ya kita nggak boleh melanggar. Saya bahagia loh kalau Bapak bisa menimba ilmu agama dan bisa bekerja dengan baik. Saya jempol kanan, jempol kiri. Tapi ada namanya apa? Ada namanya kedisiplinan. Dunia dapat, akhirat ketemu. Ini tinggi nilai Bapak ini. Ada ibu nggak? Berapa orang? 1? Ada ibu nggak? 4. Ya Allah, jadikan ummahatul mukminin dia di surga nanti. Tokoh ya, 4, Masya Allah, 4 mewakili, insya Allah 1 orang 1 RW nanti di ceramahnya. 4 RW. Ulang apa yang saya katakan. Ini ingat kalimat, Bapak bukan manusia biasa. Dunia Bapak kejar, akhirat Bapak dapat. Jaga keselamatan perusahaan, bekerja dengan ikhlas dan baik, itu berpahala loh. Kenapa? Maaf, itu ada banyak unsur membantu, kita dibantu, unsur menyenangkan, kita disenangkan, banyak unsur. Itu dunia, akhirat dapat, Masya Allah. Maka saya katakan, ayo bergabung. Selalu saya katakan dengan sedih, kenapa sih begitu Allah sayang sama kalian, dikasih kerja, dan kerja kalian di atas kerja orang lain loh. Orang lain mungkin di bawah UMKR Pak. UMR, itu kita alhamdulillah. Kalau Allah sayang begini, kenapa nggak sayang sama agama Allah? Persiapkan tubuh ini, jangan masuk neraka lah. Tubuh ini jangan masuk neraka. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Ayat untuk jawaban Nabi Muhammad. Siapa? Untuk jawaban Nabi Khadir kepada Nabi Musa tentang membolongi perahu, yang kedua membunuh anak lagi bermain, yang ketiga memperbaiki dinding tanpa ongkos. Semuanya akan dijelaskan dengan rapi sehingga Nabi Musa pun angkat tangan salut, menyesal, tidak sanggup sabar. Maka demi Allah saya katakan, kenapa broken home terjadi? Karena istri atau suami tidak memiliki kesabaran. Saya tahu ini di sini ada yang kerut jidat saja. Itu dalam rumah tangga saya ada terjadi dikit. Sabar. Jadi kalau saya ngomong sabar dalam keluarga, di atas segala-galanya Bapak. Nggak ada keluarga yang nggak akan, yang aman 100% nggak ada. Potong tangan saya kalau ada.
Nggak ada. Dalam rumah Nabi pun banyak goyangan, koncangan. Kalau boleh saya sebutkan, maaf, tapi cari rujukan sendiri ya. Nabi Muhammad saking tersinggungnya dengan seorang istri, karena istri ngomong ceplos-ceplos begitu, Nabi Muhammad pernah 3 bulan berturut-turut nggak ngomong dengan istrinya itu, karena istrinya nggak sabar. Al-Quran banyak menjelaskan itu. Ada Anda jawab, kalau begitu bulan depan itu aja Ustaz. Ini belum habis sono, dia lagi pula. Dia aduh. Ini dululah. Setelah ini baru kita bicarakan itu. Jawab serentak jelas. Sebelah sini ada orangnya. Maunya yang ini aja deh. Karena tahu bukan beliau, tetangganya rusak. Beliau dari dulu udah rusak gitu. Jawab serentak jelas. Baik. Insyaallah jaga kesehatan. Tolong doakan semua sehat dan ketemu di pekan ketiga Rabu bulan depan. Insya Allah saya ceramah ini, ya maaf, walaupun dipanggil Prabowo tetap saya nggak mau. Yaitu setelah presiden baru ya. Kita lihat nanti kalau presidennya yang baru ini bagus sesuai dengan kehendak kita, semangat ceramah saya. Kalau tidak bagus mungkin saya nggak datang, maaf. Kalau presiden yang baru ini nggak bagus, saya nggak datang nanti. Jawab serentak jelas. Ya, Bapak dan Ibu sehat, dan sehat. Ingat kalimat saya, umur gak lama loh. Walaupun masih muda-muda, kita gak lama umurnya. Sebentar aja udah meninggal. Gak usah mimpi dunia kemana-mana. Mimpi langit, gak usah. Kita gak lama hidup itu. Pertahankan kehidupan yang ada, nikmati dan syukur, jaga istrimu, jaga suamimu, jaga anakmu, jaga orang tuamu, jaga mertuamu, jaga tetanggamu, aman semuanya insya Allah. Ikatkan hatimu dengan taat dan takwa kepada Allah, penghuni surga Allah insya Allah. Orang baik. Sampai ketemu di pekan ketiga Rabu insya Allah bulan November. Tanggal 20 saya kalaupun dipanggil Pak Prabowo tetap saya nggak mau. Karena nama saya siapa? Rusli Hasbi. Masa Prabowo? Masa enak aja? Pak Prabowo dari mana? Enggak enak. Jadi insya Allah mudah-mudahan pemerintah ke depan semakin baik. Kalau betul-betul enggak baik, saya akan pasang badan tahun 2029. Saya calon sendiri. Saya calon presiden baru nanti. 2029. Kalau Prabowo enggak bagus, saya akan buat partai baru. Dengan Pak Anies Baswedan, saya presidennya, beliau gubernur Jakarta insya Allah. Jawab serentak jelas. Jangan takut, tenang insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Hilman, Bapak dan Ibu sekalian, sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, semua yang hadir ini ya Allah, laki-laki dan perempuan, semuanya ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka, jagalah kesehatan mereka, tambahkan rezeki mereka, lancarkan urusan mereka, dan jadikan mereka ya Allah orang-orang terhormat di dunia dan mulia di akhirat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang mana? Ini Pak Bambang sudah mulai dipanggil di Pak Prabowo ya. Bagus. Sehat.